biasa apa bahasa Inggrisnya itu. Dan kesimpulannya apa di sini tadi? Ini Pak. Ini kesimpulannya masih terlalu panjang. Jadi kalau kesimpulan kalau bisa sependek mungkin. Gitu. Baik Pak. Oh, Berarti ini tugasnya masih bisa diperbaiki kan ya Pak? oh, bisa. Jadi makanya nanti ini kan silakan pertikat. Nanti kan sebenarnya ada tugas kedua. Saya harapkan memang lama-lama akan menaik kualitasnya sampai akhirnya tugas minggu ke-14 itu harusnya di sudah puncaknya itu. Baik Pak. Satunya nanti Anda boleh mengembang, jadi bisa aja dibiarkan nanti Anda masuk ke tugas yang kedua kan hari ini, yang ini kan masih tugas minggu pertama, Mm-mm. adalah Anda masih dengan pengetahuan yang ya didapat minggu pertama kan. Nah, Anda sudah Mm-mm. melakukan pengayaan dengan berbagai informasi, tadi sudah mulai menduga-duga kemungkinan, itu sudah mulai melatih, menajamkan bagaimana kita intuisinya dulu. Tapi nanti saatnya kita akan gunakan model, dan dari model yang kita miliki cukup enggak? Lah kita harus berpikir cari model lagi. Lah itulah salah satunya kalau yang S2 harapan saya nanti mulai cari jurnal, tidak hanya textbook. Jadi nanti pada saat kita bisa minta bantuan ChatGPT ngomong gini, minta link e-booknya, e-book kan sudah banyak kan saya kasih itu. Nah, minta link jurnal itu yang belum saya indikan. Nah, link jurnal tadi kalau Anda dapat yang metode terkini bisa dipakai untuk tesis kan. Nah, kalau dari tesis itu kita dapat pikiran mengembangkan, jadinya bisa masuk S3. Dan kalau Anda untuk siap keluar, sebenarnya di luar sana banyak orang-orang yang nggak pernah menggunakan gelarnya, tapi ternyata dia adalah lulusan S3. Jadi kalau saya pernah tiba itu, ternyata dia 3 hari kerja di industri, 2 hari dia di kampus. Gitu. Jadi ada dia S3, tapi diberi waktu untuk, dan apalagi di era sekarang, banyak pekerjaan yang kita kantornya cuma 3 hari, 2 hari kadang dirumahkan itu karena untuk efisien Mm-mm. sewa ruangnya itu. Di Jakarta sudah mulai banyak kayak gitu. Nah, itulah saya kemarin sudah mulai nawarkan, kenapa nggak pada untuk dipakai S3 kalau yang sudah S2? Karena S3 lebih fleksibel kan, bisa ya kayak ini karena 1 lawan 1 kan bisa online, asal pembimbingnya termasuk yang senang ke arah teknologi terkini kan otomatis mesti nggak ada keberatan gitu kan. Tapi kan ada yang harus bimbingan harus offline, lah itu memang repot, nggak bisa disambi kan. Nah makanya inilah kesempatan kalau yang ini nanti apa kita biasakan dengan teknologi yang apa yang terkini ada ya kita maksimalkan. Jadi kenapa nggak ada GPT, ada DeepSeek punyanya Cina, ini saling kita nanti bandingkan betapa dia kemampuan ini. Jadi kita akan belajar lebih cepat. Nah mulai yang ini kan tadi komputasinya belum, sudah diperlihatkan belum collab-nya? Belum Pak, sebentar Belum, saya karena lihat. masih istilahnya masih kualitatif belum sampai ke kuantitatifnya. Walaupun tadi sudah gambar ada Collab-nya ya ada kelihatan Pak. gerakannya. Collab-nya Kamu ada, sudah sampai tapi ngapain ini di tugas minggu pertama? ini Baru apa komentar ininya dari analisisnya Anda? ininya. Jadi diperoleh datanya sebanyak 273, Oke. rata-rata harga penutupannya 210, diperoleh juga di sini standar deviasinya 25 dan seterusnya. Nah, kira-kira kalau Anda beli berarti kapan saat yang bagus untuk beli? Hmm, Sementara ini intuisi Anda, kalau seandainya kan Anda nggak punya kan, sekarang mm-mm, ingin beli sahamnya Apple. Apakah mm-mm. sekarang saatnya apa malah nunggu dulu karena uangnya nggak cukup gitu misalkan, atau nunggu dulu pas lagi agak turun, atau memang ini diprediksi akan naik terus maka saat yang tepat beli sekarang karena segera akan naik terus itu misalnya. Nah Anda bisa melihat dari sini ada hitungnya, ada kuartil pertama minimum maksimum, kuartil kedua, kuartil ketiga, dari ini Anda dapat bisa gambaran itu enggak saat beli, apakah sekarang apa nanti dulu. Anda terus harus nyiapin uangnya berapa kan. Lihat dari ini baru kerjaan Anda pertama, tapi saya lihat tadi nggak sampai ke komen ininya. Jadi ini sebenarnya sudah melakukan pekerjaan statistik, tapi Anda belum memperlihatkan gunanya melakukan ini. Gitu. Oh iya Pak, nanti saya tambahkan. Coba sekarang dari ini aja Anda bisa melihat sebaiknya pas beli saat kapan.
Dari sini karena tadi koefisien variasinya itu cukup baik, jadi saya rasa sudah bisa untuk melakukan pembelian saham Apple-nya, Pak. Sekarang. Mm-mm. Nah, sekarang harganya berapa coba? Nah, Harga inilah saham. harga terakhir, berarti kan kalau saya ingin beli sekarang, dia harganya berapa? Nah, nanti Anda kalau menggunakan data time series nanti selalu yang real time ya, yang diambil ya. Jadi nanti hari ini kita bahas, itu sebenarnya iya kita dapat yang hari terakhir kita ambil. Misalnya ini kan Anda kerjakannya kapan itu. Jadi saya kata sekarang adalah kata pada saat Anda itu, terus Anda mungkin akan melakukan forecast kan. Misalnya Anda Mm-mm. kerjakannya minggu lalu, berarti minggu ini kan forecast satu minggunya kan. Ya, Misalkan seperti itu. Jadi kalau saya katakan, apakah sekarang saatnya beli? Iya Pak, di harga sekian, berarti harus butuh uang sekian kan gitu. Nah sekarang harga saham berapa pada saat Anda ambil ini? Nah nanti perlu ditambahkan mm-mm. harga yang di hari ini. Tujuannya apa sih? Kalau harga hari ini berapa coba Anda lihat di datanya berapa harga hari ini? Harga hari Yang ini terakhir, yang terakhir terakhir datamu tanggal berapa itu? 14 Februari Itu harga berapa? di harga bentar, Pak. Oh ya, adanya 14, Tanggal, 15, tanggal 16. berapa itu? Yang terakhirnya? Yang terakhir 13, sorry Pak. 200 13 harga berapa? 244. 244. Padahal maksimumnya 259. Berarti sudah lagi di bawahnya harga tertingginya kan ini. Tertinggi yang Mm, sejak Anda mengcover loh ya. ya. Tapi akan lebih baik kalau beli pada saat harga yang minimum 165 itu. Tapi kan Oh, nunggunya lama mm, kan. mm, Karena sekarang dua berapa? 24 tadi ya. 24 berapa? 244,60. Nah, 244 misalkan. Kalau saya milih mau menunggu yang di kuartil ketiganya 229 atau turun 20 Mm, poin kan. mm, Ya, kalau kalau dia akan, nah nanti kita lihat dari deviasinya, dia deviasinya di sekitar 25 kan, mm. berarti lumayan besar dia volatilitasnya. Berarti kalau saya nunggu yang di kuartil 3 kayaknya ya bisa itu. Coba Oh, tunggu seminggu depan, moga-moga makin turun ke 259. Nah, setelah itu kayaknya sudah akan naik lagi, karena deviasinya di 25 kan, jadi kalau turun sekitar mm. 2 paling dia akan kembali lagi lah Oh, kira-kira. Nah, ini baru gunakan deskriptifnya loh yo, belum pakai modelingnya loh ini. iya Pak. Nah, itulah yang saya maksudkan di tugas perdana. Sebenarnya kita masih gunakan peralatan statistik paling sederhana, tapi kita sudah bisa sok-sokan apa saja. Mm. Sudah bisa gaya kayak mantep-mantep kok kayak kalau yang di televisi itu loh ngasih Iya Pak. analisisnya itu. Dia hanya gunakan gambar malah itu hebatnya lagi. Lihat grafiknya. Itu Mm, mesti akan nanti ke sini sini sini. Memangnya ngikuti maunya dia apa? Belum tentu itu. Nah, nanti kata seperti Anda pakai tadi, mungkin kalau begini, mm, mungkin karena ini, nanti dia akan turun, dia akan naik. Nah, mesti kalau kepikiran ingin beli kan pada saat turun kan. Oh, kita mm. tunggu aja ini. Nunggu ini mungkin akan bisa sampai ke kuartil 3, 229. Nah, saatnya itulah beli itu. Bagus misalkan. Tapi ini kayaknya masih akan memburuk ini karena ada situasi Amerika apalah itu kan karena di ini Amerika. Tunggu kuartil kedua, berarti 220 lah itu. Oh, malah ini kayaknya makin memburuk. Tunggu pas yang minimumnya, yaitu di 165. Nah, kalau kita bisa ambil pada saat minimum, terus bergerak naik, wah, apalagi cepat sekali sampai maksimum, Anda sudah dapat berapa? Selisih 165 ke 259, kan hampir 25. seratusan sendiri kan itu. Mm, Wah, itu udah uang berapa itu. Nah, inilah kayak tadi dalam konteks yang sebagai trader. Tapi kalau sebagai investor juga sebenarnya sama. Investor biasanya jangka panjang kan. Tapi mm. kalau trader berpikirnya jangka pendek. Iya. Saya beli sekarang kalau bisa seminggu sudah untung banyak itu. Yang penting ngalahin uang di deposito. Nah, sekarang deposito paling nggak sampai 1% kan per bulan. Nah, Iya. kalau sebulan saya bisa dapat dari main saham sudah dapat 2% sudah bagus kan. Karena apalagi saham akan dapat dividen. Dividen, Nah, ya. dividennya akan dibayar kapan? Ini Anda tahu dividennya dibayar kapan?
Biasanya di Nah, nanti cari tahu itu. Karena kalau Anda beli supaya dapat dividen itu jangan besok bagi dividen saya baru beli sekarang itu nggak iya, dapat. kan Ada dividen ketentuannya tahunan. itu. Iya, Pak. Kayak seperti BPJS jangan kita bayar BPJS pada saat besok mau sakit itu. Udah enggak harus ada Mhm. jeda pengaktifan. Nah, saham juga sama. Jadi biasanya orang-orang sudah tahu ini kalau akan dijual misalnya aturannya ada yang 1 bulan sampai sehingga saya kalau di Indonesia mungkin di luar negeri bisa beda nanti dicek itu maka saya kalau bisa di saat yang pada saat masih bisa beli saham karena segera akan apa dapat dividen kan. Mhm. Nah, dividennya kalau dia perusahaannya bagus dapat besar. Ya misalnya kalau perbankan di Indonesia misalnya Rp150, saya punya 1.000 kan 150.000, punya 10.000 kan dapat 1,5 juta, lumayan. Nanti setelah itu dijual kan nggak apa-apa, sudah dapat dividennya kan. Iya, Nah, dividen paling setahun ngasih sekali, ada yang ngasih sampai 2 3 kali, kali, 4 kali. iya, heeh, 3. Itu tergantung perusahaannya, dia maunya berkali-kali biasanya kecil-kecil, tapi kalau yang besar biasanya sekali aja, itu nggak repot. Biasanya ada RUPS di situ. Nah, kita bisa hadir ke RUPS. Nah, inilah maksudnya investor di saham ini tadi kita dengan time series-nya, ini belum kita mulai masuk modeling ya, kita baru Mhm. dengan deskripsinya. Tapi sebenarnya sudah lumayan bisa untuk memantau apa, baik nambahin offense variasinya kan lumayan. Tetapi yang melihat tadi variasinya dia sekitar di 25 ya tadi 25 berapa Iya, Pak. pergerakan volatilitasnya kan itu. Kan sigma kalau di bahasa dini kan keuangan kan volatilitas itu. Kalau di bahasa orang statistiknya standar deviasi. Nah, volatilitas itu adalah menunjukkan pergerakannya dia semakin besar itu menunjukkan semakin tadi bisa naik sampai mungkin dia turun juga. Apa nah itu yang menyebabkan kayak roller coaster kan itu. Naik turun kayak gini. Nah, itu yang volatilitasnya tinggi. Nah, biasanya saham-saham yang fundamentalnya agak kecil dan nanti Anda bisa lihat bagaimana yang seperti apalagi yang kategori blue chip. Jadi saya kan nanti kalau Anda memang ini pas lagi tema ini ada ini, maka saya harapkan perdalamlah ke sana. Jadi ini apa kita belajar time series tapi yang kalau tadi pagi saya di kuliah komputasi sudah dapat 3 tema, yang satu tentang kesehatan, satu ngurusi kemiskinan, tapi masih itu sebagai korban. Saya tanya apa? Ya saya untuk tugas saja, saya jadi ambil data itu. Tapi dia nggak melakukan pendalaman bahwa untuk menurunin kemiskinan harus berapa sampai saya tarik kalau di asalnya dari Kebumen, Bupati Kebumen mestinya butuh staf ahli itu karena ditarget supaya besok kemiskinan jadi nilai tertentu. Apa yang harus dilakukan? Kayak sekarang Prabowo inginkan pertumbuhan ekonomi 8%. Apa yang harus dilakukan? Rasionalnya dari mana? Nah, itulah yang di. Jadi Anda boleh ganti topik, boleh juga tetap di sini Anda mau spesialisasinya konteks di saham. Nanti tantangan juga. Jadi kalau misalnya merasa sudah jenuh, ingin tantangan lain, boleh juga pindah ke tadi misalnya pertumbuhan ekonomi Indonesia sebenarnya Mhm. dari waktu ke waktu kayak apa sih? 8% itu suatu apa? Sekedar angan-angan apa realistis gitu. Nah, inilah nanti tantangan yang harus dilihat. Selama ini misalnya dari data kayak gininya, pertumbuhan Indonesia itu paling tinggi aja cuma 6% misalkan. Itu kan sesuatu yang harus effort yang besar itu misalnya. Apakah dengan penghematan bisa mendorong apa pertumbuhan misalnya? Itu kan nanti salah satu yang tadi yang seperti Anda lakukan nanti kita punya yang namanya eksogennya itu kita tambahin gitu. Tapi di agak akhir nanti kita. Ya, oke, itu saya kira sudah. Sekarang ini Nuim panggilannya Nuim apa Nisa apa Khairul? Nuim Pak. Oh Nuim, oke. Kalau Fitri benar Fitri ya, bukan Cahya ya. Karena Dan bisa Pak dipanggil Fitri. Nika itu kan. Oke, Nuim sekarang Anda ini tadi pialang saham, sekarang Anda sebagai apa? Ya berandai-andai aja lah, karena belum seolah-olah sebagai apa gitu boleh. Nah, tadi ada yang saya minta seolah-olah sebagai dokter, ada yang seolah-olah sebagai bupati gitu. Tapi bupati yang serius ngurusi kemiskinan saya bilang. Oke, silakan ya. Baik Pak. Uh, di sini
di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas minggu pertama, di mana saya mengambil tema yaitu peramalan harga minyak goreng curah pada 3 provinsi di Sumatera periode tahun 2025. Untuk pendahuluan, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan Bentar, sumber Anda daya asalnya alam. dari Sumatera apa dari mana? Dari Sumatera, Pak. Oh ya udah Pak, sesuai daerahnya tadi Kebumen pakai Kebumen ya udah. Cinta Oh, tanah air berarti ya. iya, Pak. Eh, Kaya akan sumber daya alam baik dari hasil tambang maupun hasil pertanian yang melimpah. Salah satu produk yang dihasilkan dari kekayaan alam ini adalah minyak goreng. Minyak goreng adalah minyak yang terbuat dari kelapa, kedelai, kelapa sawit, wijen atau jagung. Minyak goreng kelapa sawit merupakan salah satu jenis minyak goreng yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia, yang mana minyak goreng merupakan bagian dari 9 bahan pokok makanan yang tidak pernah absen dari kebutuhan semua lapisan masyarakat Indonesia. Minyak goreng yang dihasilkan dari pengolahan minyak kelapa sawit terbagi menjadi 2 jenis, yaitu minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan. Perbedaannya terletak pada proses penyaringannya. Minyak goreng kemasan melalui 2 tahap penyaringan, sedangkan minyak goreng curah hanya melalui 1 tahap penyaringan. Kemudian di sini harga minyak goreng di Indonesia cukup berfluktuatif, di mana pada akhir tahun 2021 memiliki kenaikan, kemudian di pertengahan tahun 2022 memiliki tren penurunan, dan pada awal tahun 2023 memiliki tren yang cukup stabil. Dapat dilihat dari grafik berikut yang bersumber dari Databox. Dari gambar tersebut juga dapat ditunjukkan bahwa harga minyak goreng memiliki fluktuasi yang menyebar secara merata di Indonesia, di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk 3 provinsi yang memiliki hasil minyak sawit terbesar, yaitu Provinsi Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Kenaikan harga minyak goreng dapat menimbulkan permasalahan baru terkait penurunan kualitas produk. Persepsi harga memainkan peran penting dalam perilaku pembelian masyarakat terhadap minyak goreng. Ketika harga suatu produk dianggap tidak adil oleh konsumen, hal tersebut dapat menurunkan nilai yang mereka rasakan terhadap produk tersebut. Dampak dari kenaikan harga minyak goreng yang signifikan dapat diminimalisir dengan melakukan beberapa langkah, seperti penyediaan pasokan minyak goreng, program bantuan langsung tunai, minyak goreng oleh Kementerian Sosial, program minyak goreng sawit, curah dengan aplikasi sistem informasi oleh Kementerian Perindustrian dan program minyak goreng curah rakyat. Nah, kemudian di sini oleh karena itu, peramalan harga untuk masa yang akan datang perlu dilakukan agar tindakan pencegahan dapat dilakukan lebih awal. Fluktuasi harga minyak goreng dari waktu ke waktu dapat digunakan untuk membangun model peramalan. Dengan memiliki model peramalan yang dapat digunakan untuk meramalkan harga minyak goreng, pemerintah, perusahaan, dan individu dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghadapi perubahan harga minyak goreng yang mungkin terjadi di masa mendatang. Seiring dengan berkembangnya zaman, banyak peneliti menggunakan analisis time series untuk melakukan peramalan. Data harian harga minyak goreng curah merupakan data runtun waktu sehingga dapat dimodelkan dengan analisis time series. Pada tugas ini, saya mengambil data yaitu dari website Pusat Informasi Harga Pangan Nasional dengan data harian yaitu harga minyak goreng curah di 3 provinsi tersebut. Untuk tujuan tugas, yang pertama yaitu memahami konsep dasar analisis runtun waktu, menerapkan metode analisis runtun waktu pada dataset tertentu, menginterpretasikan analisis dan menarik kesimpulan. Kemudian untuk metodologinya, yang pertama visualisasi atau membuat plot dari data runtun waktu. Dalam laporan ini digunakan data harga minyak goreng curah pada 3 provinsi tahun 2025. Kemudian mendeskripsikan hasil plot data harga minyak goreng curah. Dan kemudian untuk hasil dan analisis. Nah, di sini ada 2 yaitu analisis deskriptif dan juga grafik yang dari 3 data dari masing-masing provinsi, yaitu Provinsi Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Berdasarkan analisis pada gambar, harga minyak goreng 3 wilayah, Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan dapat disimpulkan bahwa pola pergerakan harga menunjukkan karakteristik yang berbeda di setiap daerah. Riau memiliki harga yang paling stabil dengan rata-rata harga sekitar Rp19.375 dan memiliki fluktuasi harga di wilayah ini relatif kecil. Di sisi lain, Sumatera Utara menunjukkan volatilitas harga yang lebih tinggi dengan lonjakan dan penurunan harga yang lebih tajam dibandingkan dengan Riau. Kemudian
Untuk Sumatera Selatan cenderung lebih tinggi dibandingkan dua wilayah lainnya, dengan nilai maksimum mencapai Rp20.250. Meskipun harga tampak lebih stabil dibandingkan Sumatera Utara, terdapat lonjakan signifikan pada akhir Januari yang terdeteksi sebagai outlier dalam analisis statistik dengan menggunakan metode Z-score. Ini dapat dilihat dari grafiknya. Jadi di Sumatera Selatan ini ada lonjakan yang cukup stabil, cukup signifikan gitu. Kemudian untuk kesimpulannya, Riau memiliki harga yang paling stabil dengan koefisien variansi yang rendah. Dan untuk Sumatera Utara menunjukkan volatilitas harga yang lebih tinggi dibandingkan Riau dengan standar deviasi dan koefisien variasi yang lebih besar. Dan sedangkan untuk Sumatera Selatan memiliki harga minyak goreng yang lebih tinggi dibandingkan dua wilayah lainnya dengan nilai maksimum mencapai Rp20.250. Mungkin cukup sekian Pak untuk presentasi tugas minggu pertama. Lihat gambarnya coba, yang gambarnya ditampilkan. Oke, lihat gambarnya ini, karena ini kategori yang ini minyak goreng yang subsidi apa bukan ya? Bukan, kalau Kalau di lihat datanya harganya, sih, kalau di ini bukan datanya ya? sih bukan Pak. Jadi cuman kayak Terus harga kemarin kan dari ada apa? pusat aja. Yang minyak kita apa itu yang Oh iya, subsidi itu ya minyak kalau kita, salah. iya Pak. Kalau ini enggak ya, secara umum itu ya. Oh itu kalau di Karena datanya nggak ada sih Pak, kalau di websitenya itu. karena kalau kita lihat gambar yang Sumatera Selatan kan itu stabil, terus tiba-tiba naik, terus naik lagi sampai tinggi banget, itu aneh juga ini. Ini ada apa lah? Ini yang tadi Oh seperti iya. Fitri kan sempat duga-duga, lah ada yang duga-duga, Hmm. tapi besok dicari beneran secara statistik. Oh iya Pak. Jadi apa yang Sumatera Selatan itu gambarnya aneh? Ini mungkin dimodelkan dengan yang besok kita pelajari nggak cocok gitu. Karena apa? Ah, Ini kayak jam diffusion process. Jadi dia loncat-loncat kayak gitu. Jadi artinya ya kayak fungsi tangga kan, beda dengan yang lainnya. Nanti yang kita model yang pertama nanti mungkin bukan yang sesuai, tapi bisa dicoba besok. Misalnya gunakan yang Sumatera Selatan, ini pakai model yang sama yang akan kita pelajari hari ini, kemungkinan nanti nggak akan tepat misalnya, rendah sekali ininya akurasinya. Karena apa? Beda dengan gambar tadi yang harga saham kan, kelihatan apa ininya ya masih gula. Maka nanti di ada banyak pilihan model itu yang saya maksudkan untuk pengayaan nanti ya. Tidak harus dipahami sekarang, tapi bisa juga dipahaminya besok pas untuk tesis atau dipahaminya besok kalau S3 ya boleh gitu. Tapi yang ini yang penting ada merasa nggak puas dengan apa yang kita pelajari sekarang untuk menghadapi keadaan kayak Sumatera Selatan ini. Kalau Sumatera Utara oke lah, tapi juga ini terus yang Rio ini juga beda sekali dengan plotnya tadi yang Fitri yang harga saham kan beda banget kan itu. Sehingga kisahnya dibanding yang ini itu. Ini kalau yang nanti di saham ada yang saham-saham perusahaan-perusahaan kecil itu. Kayak gini nih, kayak Garuda itu yang lagi barusan kemarin collab itu. Itu sahamnya itu gambarnya beda. Nanti Anda boleh lihat. Itu tadi yang Apple kan perusahaan yang bagus. Coba cari Garuda yang sekarang masih terseok-seok itu masih lagi perbaiki kinerjanya. Itu gambarnya kayak yang Sumatera saya ini. Fred, sekarang 50 ribuan kalau saya, 50 rupiah malah itu. 50 rupiah lama itu. Terus turun lagi ini. Nah. Tapi kalau saham-saham seperti BCA atau BRI yang memang bagus, dia ada beda. Nah, inilah yang nanti pada saat Anda mikirkan modelnya, apa yang nanti bisa pas untuk ini. Nah, ini yang saya maksudkan nanti Anda boleh tanya ke teman-teman pintar Anda hanya untuk inspirasi aja. Mungkin belum kita kaji sampai situ modelingnya lah, karena nanti kita kan yang penting untuk pemicu bahwa pada saatnya Anda nanti kalau tesis kan harus lebih tinggi daripada yang metode kuliah ya. Nah, kalau S3 malah kita ngembangin suatu model atau metode. Nah, ini yang saya akan mulai membuka cara berpikir Anda untuk lebih mengkritisi dari suatu keadaan. Ini kan kenyataan namanya kan ini, gambar ini kan bukan data fiktif kan. iya Pak. Kenyataan kayak gini, saya punya modelnya yang kenyataannya ya kayak gini, yang ada nanti yang kita pelajari. Nah, match enggak? Nah, ini bisa nanti dicoba untuk tugas minggu depan.
Mungkin UI masih pakai data minyak dulu. Jadi ini jadi raja minyak, yang satu jadi pialang saham gula, tapi khusus yang Apple misalnya. Nah, nanti pada saatnya itu kita nanti mulai menyimpan bahwa oke, ini kayaknya harus diapain lagi ini. Nah, itulah yang pilihan kemarin saya kejadian di Bank Sigesi. Kamu ganti data apa ganti metode, saya pilih kasih pilihan itu. Karena kalau harus metode itu untuk data itu nggak match, jadi akan parah sekali ya. Ganti metode, waduh harus belajar lagi Pak, ganti data saja. Nah, saya cari data. Jadi kalau misalnya kayak ini, Noim sudah ini punya saya urusan minyak punya, kalau nggak minyak saya nggak mau ya, cari metodenya berarti atau modelnya. Iya, Pak. Tapi kalau merasa nggak terikat dengan datanya, maka Anda lebih terikat ke metodenya, maka kita cari. Nah, kalau di kita di S2 Matematika kita terikatnya ke metodenya sebenarnya. Karena kita bebas datanya mau pakai apa aja boleh. Kita, tapi kalau yang orang misalnya ada di mungkin yang apa pertanian misalnya, saya ingin ini terkait minyak goreng terkaitnya minyak bisa minyak sawit tadi misalnya, nah itu lain ceritanya ya, ada terikat oleh si datanya, sumber datanya. Nah, oke, jadi untuk apa ini bisa juga ini dipandang secara multivariat, jadi seperti yang nanti Mega mau ini kan, bagaimana bikin model mudah untuk keadaan kayak gini itu nggak gampang, datanya kayak gini. Nah, misal tadi yang saham saya ingin punya Apple, punyanya Elon Musk itu apa? Namanya perusahaannya Elon Musk apa namanya itu? Tesla ya, Tesla, Apple, terus apa lagi yang besar-besar itu misalnya. Nah, kalau ini padahal ini sama-sama di daerah Sumatera, Rio, Sumatera, Utara sama Sumatera mungkin dipandang secara sendiri-sendiri bisa juga nggak efektif karena ada dependensi antar daerah, mungkin harus ke multivarian. Misalkan seperti itu. Ya oke, ini hanya untuk apa? Buka dari bab 1 saya kira sudah bagus, Anda berusaha menajamkan tadi, berusaha menyimpulkan tapi masih gunakan informasi deskriptifnya dari gambar dan tadi visual statistiknya, ukuran-ukuran statistik sederhananya tadi ada kualitas sudah dilibatkan. Ya, oke, saya kira terima kasih sudah. Kalau Mega ikut nonton apa mau ikut-ikutan bermain di kuliah ini, Mega? Fokus proposal dulu aja, Antara Bro. nonton dulu. Nonton dulu ya. Iya, Bro. Ini proposalnya ya, disiapin ya. Nanti Iya, justru Bro. dari ini yang penting Anda ambil inspirasinya itu. Iya, Bro. Tantangan sebagai masa S3 apa besok ini? Melihat kayak gini nih. Data atau gambarnya kayak gini. Apakah model yang selama ini kita miliki multivariate gini sulit ini kemungkinan dapat yang akurat. Siap, Bro. Artinya kita harus mikirkan model yang kayak apa ya kira-kira ini. Nah, ini. Baik, saya kira nanti untuk selanjutnya saya akan buka yang materi hari ini adalah kita mulai masuk ke bab 2-nya. Saya masih gunakan buku yang kemarin, saya ganti yang share screen ya, saya kira udah betul. Makasih, Pak. Ya. Ini Anda sudah di area ini, pernikahannya, no ya? Belum, Pak, saya keluar soalnya rame kalau di sana. Nah itu makanya, saya pikir malah kemarin kamu yang akan nikah itu tadi. Oh, belum, Pak. Oh, tadi sudah di areanya, tapi Anda keluar dulu ini untuk kuliahnya. Ya, oke. Karena tadi suaranya kayaknya sudah mulai ada yang masuk itu. Baik, sekarang saya akan yang share screen untuk. Tapi kalau codingnya di bukunya jalan semua enggak? Oke, sekarang saya dari ininya dulu slide-nya untuk kita lihat coverage yang hari ini seperti apa. Nanti kita baru lihat ke bukunya. Jadi, oke, jadi untuk yang minggu kedua kita mulai lihat ini time series regression exploratory data analysis. Ini juga masih di level yang kadang kita berpikirnya kalau ada data time series dibikin regresinya, gunakan regresi yang klasik lagi itu. Nah, ini dah yang di poin pertamanya. Nah, bagaimana nanti kita mengeser linear trendnya? Terus bagaimana ukuran akurasinya ini ya, pakai AIC atau AIC yang corrected atau Bayesian yang BIC ini. Nah, ini kalau data di sini contohnya adalah tentang polusi.
tentang juga mortality. Ini contoh yang pertama tentang apa? Linear untuk tadi tentang linear trend, terus data listnya. Nanti kita mungkin ingin lihat bagaimana kecenderungan temperatur secara global. Ini juga sekarang kan lagi rame orang kan. Bayangin kayaknya Indonesia kemarin sempat sudah yang suhu tertingginya sudah tercapai. Nah, nanti akan naik terus, berarti nanti lama-lama seperti mana yang sudah panas banget sampai 40-an derajat. Artinya kita suhu tertingginya mungkin masih di 30-an berapa, masih mungkin aman untuk tinggal, lama-lama kita harus pindah ke Mars yang lebih dingin. Akhirnya di bumi sudah makin panas kan. Nah ini global temperatur mulai harus diinikan. Terus bagaimana kita kalau ada konteks itu kita melakukan backsis operator, difference. Terus ini juga untuk yang global parameter temperatur dimainkan di sini. Terus kadang melihat scatter plot matrix tentang rekrutmen, terus bagaimana regression untuk melihat signal suatu noise itu. Terus parallelogram. Nanti di contohnya banyak, tapi mungkin Anda tidak harus semua dikaji. Mungkin hanya satu aja untuk melihat bagaimana komputasinya ya dengan yang coding yang sudah dikasih buku ini. Nah, nanti saatnya Anda ganti datanya dengan data yang Anda miliki. Terus ini untuk smoothingnya. Ini salah satunya bisa menggunakan override, polinomial, terus kernel smoothing, loss and nearest neighbor regression, smoothing spline. Nah, ini yang tadi mulai. Nanti kita mulai gunakan teknik-teknik statistik atau model-model statistik atau metode statistiknya. Nah, nanti dari data yang Anda miliki, mana ini di antara yang diinikan yang memberikan yang terbaik itu. Nah, karena masing-masing punya data berbeda, nah sementara kalau saya sarankan cuma gunakan data ini dulu, kayak tadi menggunakan data minyak goreng dulu, nanti kita lihat bagaimana setelah menggunakan yang bab 2 ini. Kalau yang sudah memuaskan, sudah maksimal, ya sudah, tapi kalau belum, bisa juga kita masih konsentrasi di data itu, kan tantangannya masih belum selesai. Tapi kalau ternyata sudah bagus, ya sudah, misalnya sudah dekat sekali, modelingnya sudah bisa, estimasinya bagus, ya mungkin bisa juga sudah berhenti, tapi kalau mau dilanjut juga bisa ya. Oke, sekarang kita lihat ke bukunya. Jadi kalau lihat gambar-gambarnya nanti kita akan melihat betapa di bab 2 ini kita punya banyak pilihan time series tampilannya, memang time series tantangannya tinggi sekali. Jadi makanya akhirnya mungkin sudah dioprek-oprek sampai yang dapat Nobel pun itu dari time series ya. Nobel biasanya kan orang fisika, kimia, biologi, kedokteran, nggak ada orang statistik dapat. Nah, orang statistik itu gabung dengan orang ekonomi dapat yang di finance itu, yang Black-Scholes itu. Itu mengandalkan dari proses stokastik yang dipakai untuk urusan saham tadi ya, salah satu itu yang menghasilkan akhirnya dapat Nobel. Terus yang mengurusi variansi yang nggak konstan itu si Angel itu, yang Archgard itu juga dapat Nobel itu. Nah, Anda nanti lihat kapan lagi yang akan dapat Nobel di bidang yang statistik ini? Harus ada sesuatu yang besar yang dilakukannya. Oke, jadi ini kita akan fokus ini kita perhatikan, kita bermain regresi klasik tapi untuk data time series. Jadi ini XT diregresi terhadap ZT, ini kan sudah, ini kan lihat nggak ada konstantanya, jadi mulai dari ini aja yang dibedakan. Ingat asumsinya apa aja, nanti itu yang jadi pekerjaan yang Anda harus cek. Ini kemarin saya di yang ekonometri hampir dilanggar asumsinya banyak itu. Tadi ada beberapa yang hanya dilanggar dari 6 hanya 2. Bisa juga yang dilanggar cukup banyak. Maka harus apa yang dilakukan? Nah, yang pertama ini untuk linear trend. Jadi ini sekarang sebagai, kalau tadi prediktornya kan Z-nya diganti T saja. Nah, ini naluriah kayak gitu. Ini yang paling sering dilakukan di orang kita regresikan antara waktu dengan si time series-nya. Tadi misalnya waktu dengan harga sahamnya. Ini dari tahun, makanya tadi yang saya inginkan misalnya yang ingin lihat pertumbuhan, Indonesia mulai merdeka kapan? 1945. Pas merdeka langsung pertumbuhannya berapa? Nah, nanti akan lihat
dari tahun 1945 sampai sekarang 2024. Nah, berarti kita bikin prediksi 2025, apakah target Pak Presiden kita tercapai? Enggak. Hanya gunakan apa? Model paling sederhana ini. Nah, sebenarnya kalau ada yang ngambil tema itu menarik. Anda cari data pertumbuhan Indonesia dari tahun ke tahun, gunakan yang ini. Terus tadi misalnya, juga sama, itu harganya bulanan apa tahunan? Yang kalau saham tadi harian kan saham ya, harian ya. Noem tadi apa? Halo Noem? Wah, ini sudah kembali ke mantenannya ya. Gimana Pak? Mohon Oh, maaf Pak. nah nanti katanya sudah bergabung ke makan-makannya, jadi nanti lupa kuliahnya. Harus menahan diri, nggak usah khawatir kehabisan ya. Ini kan udah jamnya, Iya Pak. ini makanan keluar ini mantenannya. Oke, itu datanya apa? Bulanan apa tahunan? Harian Pak. Harian, oh sama berarti kan. Nah, Anda lihat dari hari apa sampai hari apa. Kalau dimodelkan dengan ini bisa nggak tadi ya? Apple, ini kan kalau di regresi klasik kan ada bisa mengukur R square. Nah, seberapa model ini mampu untuk menjelaskan tadi fenomena saham Apple, fenomena harga minyak, baik di Sumatera Selatan yang kayaknya apa gambarnya paling menurut saya itu kayak bisa flat, terus ini lagi kayak gitu. Nanti ya silakan dicoba gunakan ini. Tapi nanti sebagai T-nya adalah dari hari ke hari. Kalau ini karena tahunan dari tahun ke tahun. Kayak seperti yang tadi pertumbuhan Indonesia berarti kan sudah ulang tahun ke berapa? 645 sudah 80 ya. Iya ya benar ya. 80 80 tahun nanti 100 tahunnya kan 2045 kita sudah jadi Indonesia maju itu. Negara maju. Nah, makanya nanti lihat standar pertumbuhannya kalau ada misalnya nanti ditambah yang ini atau itu tertarik dengan siapa saya lebih ke yang pertumbuhan yang sekarang kita lagi jadi perhatian itu. Untuk kita bisa sampai saatnya 100 tahun kita benar-benar jadi negara maju, apa sih sebenarnya kita lakukan sudah tepat belum tracknya itu. Ini secara time series ya kita melihatnya. Ini paling mudah ini dengan model yang paling sederhana yang klasik ini. Nah, nanti kita perhatikan di sini. Ini ke sini adalah waktu, ke sini adalah tadi ya temperatur globalnya. Ini kan orang semakin takut makin panas saja kayaknya. Tapi yang dilihat di sini global temperatur deviation ya, bukan langsung suhunya, tapi si deviasinya. Ini sudah ini kan berapa dari 0 sampai ke 0,6. Ternyata dia, tapi ingat ini kan dengan dilinearkan tadi kayak gini hasilnya. Nah, nanti programnya sudah dicoba ya. Ini kalau di copy jalan dengan baik ya. Gimana sudah nyoba ya? Ini kan tinggal di copy, taruh di collab-nya, moga-moga jalan. Kan harus manggil datanya dulu, dia di mana. Nanti yang Anda harus ada tantangan di sini penyesuaian waktu karena ini sumber datanya di mana Anda harus panggil dulu. Kalau sudah baru Anda bisa running ini. Nah, inilah teorinya kalau tadi ayat T pada saatnya ini kita akan jadi secara umum adalah ini hasil. Untuk proses estimasinya ya, gunakan apa di sini meminimalkan dari errornya kan, minimum dari error sum square-nya. Ini kan gunakan metode apa yang ordinary square-nya karena kita gunakan yang klasik. Gitu. Maka dapat beta topinya adalah itu. Nah, kalau Anda misalnya pakai package-nya di R-nya, berarti juga ada itu yang start model, itu yang di Python-nya atau di R-nya nanti ada. Nah, pada saat Anda ingin program sendiri juga bisa menggunakan ini, rumusnya ini dirakit sendiri ya, nanti juga bisa. Terus ngitung subscribe error-nya, terus kovariansinya, variansinya, dan terus uji betanya tadi ya, parameternya itu. Apakah memang signifikan enggak? Lah ini udah kan uji T berarti harus ada asumsi tadi apa? Normalnya nanti ya untuk. Nah, inilah hasil yang bisa diperoleh sum square regressionnya kayak apa? Ini adalah tabel ANOVA-nya.
Terus ini uji F-nya kalau kita ingin menguji secara overall, kita sebenarnya itu memang signifikan enggak berpengaruh terhadap ini. Kita gunakan yang uji F. Ini. Maka sekali lagi asumsinya adalah minta apa tadi errornya normal. Dan ini R square ini yang saya akan nanti untuk checking. Mungkin kalau sekarang mau dicoba Anda sudah punya datanya kan? Tinggal di copy rumusnya ini tadi terus diedit sesuai dengan data yang Anda miliki ya, karena di sini kan datanya apa ini? GTEM ya. Kalau yang Anda kan nanti datanya beda itu. Tinggal diperintahkan LM-nya, plotnya, maka Anda nanti sudah dapat hasil dari apa? Antara data dan persamaan regresinya. Jadi di sini prediktornya adalah waktunya ya yang dipakai itu. Oke, ini sudah sampai sini. Nanti silakan dicoba. Nah, ini untuk ukuran akurasinya. Kalau kita ingin, karena tadi menggunakan S-square, untuk akurasi ke arah, kalau paling tinggi kan 100%. Nah, kalau konteks yang ada ini adalah kita menginginkan apa ini? Sigmanya itu. Berarti dari ukur sisi apanya kalau kita ingin lihat dari sisi sigmanya. Tadi si volatilitasnya bagaimana dia bergerak. Nah, kalau tadi yang kayaknya yang Sumatera Selatan itu seret, terus tapi sayangnya ada langsung tinggi, nah nggak tahu seberapa nilai AIC-nya. Nanti bandingin dengan yang tadi, yang tempat lain itu tadi. Nah, di sini akan nanti apa dari banyaknya parameternya ikut andil pada penentuan K-nya ya. Jadi kalau K-nya makinnya dia maka K-nya juga makin besar. Nanti dampaknya apa terhadap nah, si sigmanya adalah SSE dari masing-masing apa K-nya tadi parameternya. Jadi ingin melihat bagaimana sih kalau di statistik kan masih ingat kan kalau yang namanya tak bias itu ekspektasi dari theta copy kan. Nah, kalau standar deviasi itulah mengukur yang untuk konteks ke arah kayak apa variansi dari si parameternya yang kaitannya ke arah penjelasan efisiensinya itu. Nah, inilah nanti kita akan gunakan AIC. Nah, yang seperti ini harapan saya ada juga menghayati bahwa keberadaan si AIC ini. Terus berikutnya adalah BIC. Bedanya apa dengan AIC ini? Depannya kayaknya sama, log sigma, tapi yang belakangnya itu N plus K, N plus 2K dibagi N di sini, N plus K tapi dibagi N min K min 2. Sama akanya banyaknya parameter dalam model. Dan N-nya adalah sample size-nya. Nah, nanti dari kedua ukuran ini kalau Anda ingin lihat lebih jauh mana yang akan lebih menerbitkan dan tambah lagi nanti setelah punya yang IC tapi yang corrected nanti ada yang Bayesiannya ini juga depannya sama cuman belakangnya jadi K log N dibagi N. Nah, kalau Anda ingin dapat kisahnya ini ya kapan ini dikeluarkan dikenalkan Anda harus baca papernya ini supaya tahu idenya kapan. Dan inilah yang kalau misalnya yang S3 ingin bikin ada AIC, ada BIC, kenapa nggak saya bikin yang lain lagi? Ini AK itu kan nama orangnya kan. Kalau BIC itu dari Bayesiannya. Nah, saya ingin bikin yang beda lagi. Ya boleh aja, tapi ya harus ada rasionalnya apa itu. Nah, inilah yang jadi tantangannya kalau pengembang metode ya atau model. Terus contoh kedua tentang polusi, temperatur dan mortality. Gimana ini? Kalau dilihat di plotnya temperaturnya kayak gini dari waktu ke waktu ini ya. Jadi terus rata-rata klik cardiovascular mortality. Wah, ini yang paling ada temperatur terus yang polusinya ini di Los Angeles County.
ZR berapa ini 508 6D ya. Nah, inilah digunakan yang MT ini, terus MT jadi ada berapa? 4 persamaan ini untuk melihat sebenarnya apa ini? Average weekly cardiovascular mortality. Jadi ini yang terkait urusan jantung, ini yang kesehatan. Kayak tadi pagi itu regresi linear dipakai kok untuk apa? Ingin kalori yang dibakar dengan heart rate. Nah, saya ingin kalorinya dibakar 2000. Heart rate-nya harus berapa? Lah kalau sampai heart rate-nya harus tinggi sekali ya malah jantungnya nggak kuat. Karena di situ dia apakah data dalam waktu 1 jam apa berapa saya ingin bakar. Kan ada orang yang ingin itu malah akibatnya fatal karena nggak tahu, hanya ingin target itu tanpa melihat apa yang dilakukan. Nah, itu salah satu tadi saya makanya ininya untuk seolah kalau untuk dokter kan penting itu. Ini kalorinya harus gini harus kendalikan. Saya ingin diturunkan apa ini sudah karena kebanyakan kalorinya harus dibakar. Nah, bisa bakar kalori kamu harus melakukan apa? Nah, hati-hati kalau kita menggunakan regresi linear itu bergerak naik. Oh, ini kalau saya ingin kalorinya dibakar sampai tinggi sekali, maka heart rate-nya harus tinggi juga. Nah, bahaya sekali kan. Memangnya jantungnya kuat nanti gitu kan, misalnya seperti itu. Nah, nanti inilah kita punya model-model yang ini kayak tadi yang pertama, yang kedua tapi B3 tapi T dikurangi T besarnya. Terus seperti ini mulai ada yang disikat itu. Nah, bagaimana nanti sisi itu tadi yang mortal gambarnya udah nggak kayak gini kan, tadi yang terus temperaturnya, terus particulate-nya. Nah, dari segi apa? Model 22 EC ini berarti kalau lihat dari ini yang diinginkan yang mana? Modelnya berarti kalau lihat ini parameternya cuma 2, K-nya 2 ya, kan kita sampai K5. Lihat R square-nya, lumayan ya naik dengan banyak parameter. AIC BIC-nya ya lumayan ini makin mengecil, lumayan dengan nambah itu ada perbaikan. Nah, tadi kalau menggunakan yang 22 adalah yang hanya kayak yang pertama tadi kan, hanya time series, regresi biasa kan ini. Nah, ternyata dia paling ini maksudnya improvement ini itu. Dengan saya bikin model yang 23, 24, 25, kan naik. Apakah masih bisa naik terus? Saya bikin mungkin yang K6, K7, K8, apakah lama-lama jadi 100%? Ya, nanti kita lihat. Kalau secara teoretik, intuitif, apakah dijamin? Nah, ini tempatnya kalau tadi yang ada beda itu apakah sampai harus bikin yang K-nya makin naik gitu. Nanti bisa digambar AIC, BIC sama R square-nya, MSE-nya terhadap K-nya. Apakah memang akan terus naik terus gitu? Apa lama-lama? Ya ada mentoknya. Gitu. R square mentoknya ya di 100%. Itu bisa juga K-nya sudah naik terus, tetap aja R square-nya naiknya sudah mulai tipis itu. Jadi sudah tidak signifikan lagi, ngapain kita sampai banyak parameter tadi. Nah, ini saya kan ada penghayatan di pengembangan modelnya karena adalah sedang S2 di matematik, tapi penghayatan di datanya karena supaya data jangan mengalami kekerasan dalam mengolah data, artinya asal-asalan mengolah walaupun data tidak pernah bisa bicara, tapi kalau hasil olahan kita membahayakan itu bisa repot kayak tadi ya, heart rate terhadap kalori. Saya ingin membakar kalori setinggi mungkin, heart rate-nya, maka akibatnya fatal tadi. Nah, itulah bahayanya pada saat kita menggunakan model salih tapi tidak bijaksana. Nggak lihat bahwa, oh, dikiranya kalorinya ya aman kayak gitu. Enggak, ada batas ininya. Ini juga sama, nanti ada lihat. Tapi sementara dari eksperimen 4 ini, kayaknya dari sisi R square-nya lumayan ya, 20 jadi 38, 45, terus 60. AIC-nya ya lumayan turun 538, 14 turun itu. Yang ini juga PIC-nya. Oke, ini kayaknya misalnya masuk ke situ. Terus diuji secara tadinya yang menggunakan uji F-nya. Nah, ini sudah dapat modelnya. Jadinya kan ini kalau kita ingin memprediksi apa tadi?
ini dari waktu ke waktu temperatur akan kayak apa ini? Terus apa tadi yang gagal apa jantung tadi kayak apa itu yang akan. Nah, inilah tadi yang misal kalau tadi yang saham mungkin yang harga minyak kayak apa. Tapi kalau kita ingin lihat dari misalkan apa pertumbuhan, apakah memang kalau ingin maju pertumbuhan harus sampai berapa persen sih tiap tahunnya untuk mengejar sampai ke nilai yang namanya negara maju itu standarnya apa. Nah, itu kita harus tumbuh sampai seberapa. Itu kan kisah kayak kemarin yang dikatakan banyak orang kelas menengah Indonesia sekarang turun kelas. Gara-garanya apa? Pengeluaran kita tapi tetap income sulit didongkrak. Apalagi tiba-tiba di PHK, tadinya kelas menengah jadi kelas bawah karena jadi pengangguran, nggak punya penghasilan. Nah, itulah bahaya pada saat kita ingin melihat seperti itu. Gitu. Nah, inilah makanya kenapa sekarang Amerika pun Trump ini lagi gencar-gencarnya dia melakukan banyak hal, apakah itu efektif? Nah, inilah tim risetnya dia harusnya yang jadi penasehatnya. Mungkin Anda pernah dengar kan kadang itu gubernur aja punya staf ahli banyak banget. Menteri punya ini. Tapi kalau itu hanya kepentingan politik, demi akan politik itu akan merugikan sekali. Tapi kalau benar-benar dia memberi masukan ke gubernurnya, bupatinya, presidennya dengan bagus, itu akan menghasilkan kebijakan yang akan bermanfaat. Maka saya agak habis pikir kemarin yang kasus melon selalu saya sibuk di kuliah gara-gara makan korban. Lihat tadinya orang beli gas 3 kilogram dengan enaknya dekat rumah, tiba-tiba di stop, suruh ke agennya sudah jauh, antriannya panjang, maka fatal itu dalam 1 hari dipanggil Bapak Presiden, langsung kebijakan di stop. Gitu. Kalau enggak harus makan korban dulu banyak, kan ya sayang. Nah inilah nanti yang saya harapkan dari setiap ini, Anda ada sampai bagaimana kalau untuk konteks kebijakan. Kalau untuk saham tadi oke, mungkin lebih untuk konteks kalau sebagai investor apa sebagai pialang saham atau trader itu bisa juga dalam konteks kalau yang minyak, bagaimana minyak ini curah ini ke depannya. Apakah tadi yang urusan sawit mau dikejut ini kemarin saya ngirim 16 mahasiswa di perkebunan sawit diambil 4. Saya tanya di kebagian apa aja ini? Karena kita berkepentingan dengan sawit yang semakin produksinya harus semakin tinggi yang diharapkan tadi untuk minyak goreng bisa juga sampai untuk biofuel salah yaitu dari sawit bisa untuk bahan bakar juga. Nah, ini silakan nanti data time series bisa juga ada kalau milih isu-isu yang lagi hot harapan saya misalnya tadi minyak apakah sudah yang hot topic di minggu-minggu ini Anda boleh ganti. Apakah Apple sudah tadi ini penting sekali bagi hidup Anda, karena segera Anda ingin beli sahamnya Apple, karena Apple segera akan masuk ke Indonesia, wah bisa. Ini kayaknya, nah saya harapkan coba Anda, karena ini cuma 2, jadi yang penting ya Anda coba memperkaya dengan sense of real yang terkini. Gitu. Yang lagi prihatin memang urusan minyak goreng apa urusan gas. Gas ini kayaknya aman enggak? Terus bahan bakar kita apakah sampai kapan itu misalnya. Nah, silakan Anda ambil topik-topik yang hot tadi yang sudah lewat nggak usah diedit tapi yang akan saya lihat kan progres ke depannya ya. Jadi Anda daripada ngedit-ngedit tugas minggu 1 lebih baik bikin minggu 2 yang jauh lebih baik daripada minggu ke 1. Terus seperti itu. Saya lebih senang adalah progresif rate-nya jadi Anda naik terus ininya. Jangan sampai tugas minggu berikutnya malah lebih jelek daripada yang minggu sebelumnya. Itu karena konteksnya improvement of life Anda kan harus selalu ada kemajuan daripada memperbaiki yang minggu lalu biarin sudah nggak apa-apa. Karena minggu lalu Anda informasinya kan masih minimal kan, baru dikenalkan malahnya ya udah kayak tadi sudah bagus. Tinggal sekarang setelah mengenal ini apa yang Anda harus lakukan. Nah ini ya tinggal di copy nanti jalan enggak. Moga-moga nggak ada error itu. Tapi rahasianya kalau Anda ngalami kayak gini, minta ChatGPT untuk bagian memperbaikinya. Kok masih error ya apa? Nanti dia memang kadang dia juga nggak mampu, ya kita juga pusing juga jadinya kalau dia nggak. Ya tadi tuh coba kalau yang ChatGPT kalah ya minta si DeepSeek misalnya.
Lama-lama minta temennya, malah lebih pintar teman saya daripada si ChatGPT ternyata. Saya kadang coba kayak gini ya, bolak-balik coba kok yo nggak jalan-jalan, ini lama-lama harus tanya ke siapa ini kan. Tanya penulis bukunya ya paling nggak jawab kan. Karena ini buku sudah lama. Kalau saya pernah alami itu tanya ke penulis bukunya, ya ada yang kalau buku itu masih memang lagi baru saja dia tulis, dia akan respon. Malah pertanyaannya ada yang salah di buku saya, boro-boro saya berani nyalain. Mahamin aja udah susah gitu. Misalkan seperti itu. Oke, ini yang di model yang dinikah. Terus ini regression with lag variable. Sudah mulai apa? Oh, ternyata si S mengaliri si T itu, R-nya itu, ES-nya 6 di belakangnya. Contohnya, misalkan, apakah sesuatu langsung berdampak langsung? Enggak. Jadi saya hidup saya memperbaiki hari ini mungkin berdampaknya di ini. Kayak Anda sekarang lakukan ini mungkin berdampaknya yang di waktu yang kapan? Ini misalnya lag 6. Berarti memprediksi si RT menggunakan ST6. Berarti 6 di belakangnya. Nah, ini artinya nanti Anda juga coba, misalnya mau menggunakan saham yang boleh, itu efektif enggak? Kalau di sini kan diinikan dengan apa ini? Southern Oscillation Index, SOI-nya. Nah, itu berapa leg? Nah, 6 apakah yang sudah cocok? Nah, silakan Anda boleh mengganti-ganti di modelnya ini kan. Nah, inilah tadi yang konsep regressionnya. Sekarang ke konsep exploratory data analisisnya. Apa yang harus dilakukan di sini? Ini model yang paling sederhananya adalah menggunakan XT adalah UT plus YT. XT adalah observasinya, UT adalah trennya, YT adalah stasionerinya, proses stasionernya. Jadi ini mulai menguji coba dengan model yang ada proses stasionernya. Kalau tadi kan nggak mikir kayak gitu kan, ya ini kan langsung dari T-nya di sini sekarang kita akan melihat adanya mu T mewakili trennya, YT mewakili proses stasionernya. Nah, ini gunakan model data di tren di global temperatur. Mu T-nya apa ini? Kalau ini trennya namanya apa ini? Tren kayak gini? Trennya linier. Jadi kayak tadi itu untuk langsung diregresinya, sekarang baru untuk bikin trennya, mu T-nya itu. Oh, ini loh trennya. Terus bagaimana si YT-nya, YT topinya? Nah, inilah nanti kita akan mengenal istilah yang ini adalah ACF-nya itu ya. Alasan function. Nah, inilah hasil dari yang gunakan apa? The trended adalah kita mencoba apa? Menghilangkan efek trennya. Ini jadi trennya kan jadi nggak kelihatan kan kayak sudah ini lagi. Kalau tadi mungkin ada tren ke sana, tapi dengan di ini kan bisa jadi. Ini gunakan adalah first apa? Different lebih baik ini kan hanya ini kan ini kan. Nah, ini adalah mengenali bagaimana kita mau istilahnya manipulasi apa sih istilah. Jadi ini bagaimana data dikelola supaya saya ingin melihat bagaimana kalau saya ini kan jadi akhirnya dapat yang stasioner kan ini. Nah, stasioner ada stasioner dalam min, ada stasioner dalam variansi nanti ini kan. Ini yang konteks dalam min yang kita ingin atasi dulu. Nah, akhirnya kita mulai naik lagi jadi punya model tambahin ada apa ini? Si UT-nya tadi yang trennya dinyatakan sebagai delta plus UT min 1. Ini adalah sudah pengembangan dari apa? Si random walk tapi dengan drift-nya. Nah, random walk ini tadi yang sebagai kata cikal bakal juga di stochastic proses. Mungkin Anda nggak tahu ketemu di kuliah apa ya yang ada. Mungkin jalan Anda nanti bisa. Kalau misalkan Anda mengalami apa sih ini, kalau Anda ingin cepat, sebenarnya apa itu random walk? Ya, Anda kayak gini aja, kasihkan sama ChatGPT saya kayaknya masih aktif ini.
Nah, cuma kayak gini aja kira-kira dia sudah tahu mau kita enggak. Padahal saya nggak tanya apa-apa, cuma ngetikkan random walk. Nah, dia langsung jelasin kan. Jadi kalau ada pesan tadi, coba cari bukunya tentang random walk kan yang kelamaan kan. Nah, sekarang belajar cepatnya di sini. Padahal kalau dulu saya harus ke perpustakaan kan. Nyari ke perpus bukunya di mana, baca, wah lama sekali. Nah, ini yang bikin kadang malam-malam jadi nggak jadi tidur gara-gara asik kayak gini itu bahayanya si ChatGPT kadang. Kita ingin tahu apa, makin ini, makin lama makin asik nggak ngantuk itu kan. Ya coba harus baca di buku. Oh, lama itu. Nyari di bukunya aja halaman berapa sudah. Terus tambah apa tadi di sini? Ada kata drift. Drift model itu apa misalnya? Dia nanti ya akhirnya kita gabung aja sekalian. Random walk with drift misalnya. Kalau langsung saya kayak gini kan, dia mengatakan apa? Nah, nanti akan di cross check dengan yang di buku tadi. Nah, nanti kita tinggal minta e-booknya apa, katanya buku yang ditunjuk kok sama yang sudah kita pelajari. Berarti, oh dia sama-sama belajar di buku yang sama ini. Oh ternyata dia ngasih buku yang lain. Tampilannya beda nggak ini dengan yang kita sedang ini kan? Beda kan tadi yang ini kita gunakan notasi seperti ini ya. Delta mu t bt, kalau di sini dia adalah gunakan xt, xt-1 mu plus epsilon t. Berarti yang mu t di sana ini sama saja dengan si xt ya. Mu t di sini sama dengan xt di yang punyanya si ChatGPT. Terus yang delta ini di sini sama saja dengan malah yang mu. Terus yang di sini WT, di sini yang epsilon T. Nah, ini lebih terasa gaya buku-buku statistik. Nah, Anda tinggal minta e-booknya di mana sampai dia nyebut sudah ini di. Nah, ini step by step kita pelajari model terasa jadi dengan cepat dibantu. Ini kenapa saya katakan ya sementara masih pakai ChatGPT saya belum mengaktifkan, katanya DeepSeek katanya lebih pintar katanya. Tapi ya ini sudah lumayan lah daripada. Tapi kalau nanti ChatGPT sering sudah nggak pinter ya kita pindah ke DeepSeek punyanya si Cina itu kan. Nanti si Trump bisa marah-marah kan. Oh dia ChatGPT kan punyanya Amerika masuk kalah sama ya. Nah, Indonesia juga mau buat, moga-moga lebih pinter dari mereka. Kan? Ini sekarang adu pintar di dunia AI adalah sudah tantangan yang kita moga-moga nggak makin ketinggalan. Saya khawatirnya kalau tahu-tahu Vietnam bikin kelas kayak ChatGPT kita kalah duluan gitu kan. Nah ini adalah contoh betapa di dalam ini kita memformulasikan dengan ini kan random walk with drift sama-sama kayak gitu. Ini baru yang sederhana. Anda silakan kalau ingin konfirmasi terus bagaimana yang kaitannya dengan kita ingin lihat ini mulai menggunakan data apa tadi yang temperatur ya. Terus detrainnya dengan first difference. Beda sekali kan ini dampaknya kan. ACF fungsi atau apa nama fungsi atau korelasi function atau korelasi fungsinya aja. Kok saya ACF apa itu? Ya cobalah kita ini kan daripada mau baca ke buku kelamaan ya sudahlah di sini aja. ACF, dia langsung tahu nggak kira-kira? Oh langsung tahu karena sudah lagi suasana time series. Mungkin kalau tadi saya buka dengan urusan yang lain, mungkin ACF dikasih yang lain itu. Nah, ini pinter kan berarti dia masih ke konteksnya. Saya nggak perlu ngetik panjang-panjang kan. Tapi kalau tadi saya langsung ngetik ACF mungkin dikasih yang lainnya. Ini konteksnya ini jadi kita tahu ACF mengukur apa di sini jadinya. Kalau kita perhatikan rumus ini. Ini kan kayak kovariansi antara apa? T dengan T minus K-nya kan yang lag tadi kan. Terhadap apa sekarang ini variansi dari si X-nya kan secara ini. Nah, maka inilah tadi pada saat dilakukan apa, karena korporasi kan akhirnya pada saat sudah melakukan apa tadi di trend, terus di different, ternyata langsung dia berubahnya cepat sekali kan di sini. Yang di trend coba apa, kayak gini aja kan,
Ini masih yang aslinya pada saat di different langsung kelihatan ini yang tapi masih ada yang di atas, tapi ini sudah mulai masuk di sini. Ini yang sering untuk jadinya efek dari si trennya dengan di different lebih cepat kelihatan hilangnya kan di sini. Nah, akhirnya kita punya model lagi yang seperti ini secara lebih lengkap, lebih panjang dituliskan. Nah, akhirnya kita memiliki untuk apa yang tadi masih di konteks Illustrator adalah kita mempunyai namanya gamma ini ya, itu kovariansi dari ini. Kalau tadi kan kovariansi dari apa? XT dengan XT min K-nya ya. Kali ini apa? ZT plus H dengan ZT-nya. Nah, dari struktur kayak gini, ini yang tadi yang different ya, yang di ini kan. Nah, sekarang kalau kita ingin backshift operator, berarti apa? BXT dinyatakan sebagai XT min 1. Kalau yang pangkat K itu XT min K. Jadi artinya apa? XT disamakan dengan XT min 1. Di, ini kan dibawa oleh si operator backshift itu. Nah, maka dalam notasi, kalau ini kan notasi different ya, XT dikurangi XT min 1 diselisihkan. Nah, kalau dinyatakan dalam bentuk notasi yang different dalam notasi backshift jadinya ini. Nah, ini yang cikal bakal kita akan punya salah satu model yang mirip dengan si Arimanya. Ini sampai order D. Ini yang kadang kalau ada mungkin nanti kita akan sampai ke belajar Arima adalah untuk di bagian yang tengahnya, difference-nya. Karena di Arima kalau ada I-nya adalah untuk integrated-nya adalah karena keberadaan adanya tren itu di situ. Ini yang tadi untuk deviasi yang global temperatur. Nah, ini nanti Anda cek apakah datanya sudah kepanggil dengan baik. Ini terus gunakan ada transformasi datanya di-logkan atau transformasi yang punyanya box cost. Nah, ini ada yang kemarin sudah gunakan ini pada saat dia pakai untuk forecasting ya harus dikembalikan karena ini di-logkan. Mengembalikannya di apa? Pangkat gitu kan. Kalau ini, nah ini yang susah nanti kalau yang pas standar ini mengembalikannya gimana? Nah itu harus ingat karena pada saat transformasi kan kita yang kita pakai adalah yang aslinya kan, ya kita kembalikan harus. Ini sih transformasinya box cost. Nah, ini berarti salah satu kasus pada saat lambdanya 0, dia akan jadi transformasi yang low itu ini. Yang tidak sama dengan 0 kita gunakan ini. Nah, nanti pilih lambda yang optimalnya berapa untuk apa itu. Ini yang dari verb, oh ya ini kan di-logkan dampaknya kayak gini. Nah, ini berbagai data ini sekali lagi Anda nggak harus menggunakan data ini, kalau Anda langsung menggunakan data Anda sendiri juga boleh, tapi yakinkan Anda codingnya sudah benar ya, tujuannya ini gunakan contoh di buku dulu itu untuk checking codingnya. Walaupun kadang kita ngalami ada buku yang sudah kita coba tiru codingnya sudah pas kok ya hasilnya beda dengan yang di buku, yang di jurnal itu bisa terjadi, karena bisa saja ada error di sana misalnya. Ini scatter plot matrix tadi yang. Nah, ini yang model kayak gini juga ada kan? Ini kalau kita ingin lihat langsung berbagai macam bentuk-bentuk beban yang dibuat. Ini merahnya adalah seolah kayak untuk prediksi modelnya. Ini bisa gambar langsung banyak kalau kita ingin nyoba secara ininya. Nah, kadang ada yang dengan kayak gini di televisi sudah bisa cerita banyak, tapi ya udah lumayan ya ini nampil ini. Tidak nampilin apa tadi summary statistiknya, hasil analisisnya kadang enggak. Maka harapan saya itu ke depan kalau suatu saat saya nonton di televisi ada yang orang cerita tentang itu nampilin apa yang kayak kita yang tadi ada presentasi lama-lama kan nampilin apa ukuran statistik kan. Jadi ya bagi orang yang nonton orang yang senang statistik jadi merasa wah ya oke lah logis itu ceritanya dia dibanding hanya dengan gambar kayak gini cerita banyak banget tapi sudah lumayan dengan secara serempak kita nampilin beberapa gambar jadi bisa langsung bisa komen secara
apa bersama-sama gitu. Nah ini kalau kita gunakan untuk mengindikan signal in noise, jadi ini yang gunakan apa fungsi trigonometri ada cosnya. Nah ini bisa kalau anda memang berusaha dengan yang terkait untuk melihat signal dari suatu apa dalam noise ya cobalah gunakan yang ini nanti seperti apa. Nah inilah yang diindikasi jadikan. Oh kayak gini jadi ini polanya ini kan. Kalau ada mungkin ada pernah lihat kan itu ada yang gambar apa kayak oh sinyal di mungkin sering di kalau di ICU ya kan. Gitu. Terus tak tahu lurus, nah, lurus itu berarti sudah selesai itu tugasnya mesinnya ngukur jantungnya pasiennya itu. Karena sudah garis lurus itu. Karena sudah gak ada lagi sinyal-sinyalnya. Nah ini kalau dalam konteks ini bisa dikamen. Nah ini estimasinya ya beta. Tapi kalau ingin mengcoding sendiri ini, tapi kalau gunakan package-nya ya Anda harus tanya package-nya apa ya di sini. Nah nanti di sini ada sudah apa programnya nanti Anda bisa di. Nah ini untuk bikinnya itu. Nah sekarang salah satu di Timesnya adalah kita melakukan smoothing itu. Ini gunakan apa? Ada fast Fourier transform. Nah, jadi kalau ini data smoothing tadi yang kadang bisa lebih baik karena dia bisa ngikutin dengan baik itu datanya itu. Kalau tadi ada pasangan pakai linier, pakai itu kan, waduh, memaksanya terlalu banyak. Gitu. Nah, maka kadang yang ini akan lebih memuaskan karena dia bisa mengikuti pergerakan datanya. Nah, salah satu yang mungkin Anda ini kan ada dengan mencari moving average-nya di moving average smoother di kita rata-ratakan mau berapa yang dirata-ratakan apakah per minggu saya ratakan berarti per 5 hari atau per 3 hari, per 2 hari misalnya kalau data yang tadi yang di saham misalnya. Yang tadi juga kebetulan minyak juga harian ya tadi. Nah nanti silakan Anda pada saat punya datanya maksimalkan gunakan semua yang di sini adalah tugas minggu kedua. Jadi yang minggu 1 biarlah sudah lewat. Dengan segala ceritamu tadi nanti diganti enggak setelah pakai bab 2 ini. Mungkin ceritanya sudah beda bisa itu. Oh ternyata komen saya jadi harus ganti nih misalnya. Terus polinomial, ini kayak kalau kita regresi kan ada apa? Linear, terus ada polinomial kan ini. Nah ini juga mungkin, wah jadi hasilnya jadi lebih baik apa enggak. Terus kita kernel smoothing, jadi gunakan kernel, ini ada penghalus kernel ini yang ada, berarti ini dx-nya nanti hasilnya seperti apa. Dan nanti kernel pun nanti ada yang pakai apa? Gaussian ini. Nah, nanti Anda kalau bisa ingin tahu kernel function apa, ya sama ini kayak gini, kasihkan aja. Ini coba dia mengenalkan nggak ada kernel yang Gaussiannya, misalnya. Wih, kok ini huruf besar. Coba dia ngasihkan salah satunya ke yang Gaussiannya, karena yang terkenal biasanya ini adalah Gaussian dikasihkan. Common kernel function, polinomial, coba dia ngasih Gaussiannya, enggak di sigmoid kernel, oh di Gaussian ada yang konteks yang di. Nah ini adalah salah satu juga dalam rangka kita ingin sampai sehalus mungkin kita membuat prediksi terhadap data. Karena prinsip statistik kan bagaimana data yang ada itu kita bikin bisa berbicara banyak. Artinya kita ingin cari model yang bisa memahami si data tadi. Ini yang sering dalam bahasa ininya adalah kita berusaha memahami, kita harus bisa menerima kenyataan yang ada istilahnya. Nah inilah fakta-fakta ini, bagaimana kita mau menyesuaikannya. Nah nanti hasilnya jadi lebih baik apa enggak, nah, tadi nanti kita bisa gunakan. Nah ada lagi nih lowest nearest neighbor regression.
kayaknya jadi lebih baik nggak? Nah, minimal kita dibantu ini ya. Terus salah satunya smoothing spleen. Dan ini mungkin yang spleen kayaknya di bimbingan saya S3 ada yang dulu sudah banyak main di sini. Nah, tidak inilah di konteks untuk. Nah, tadi untuk mereka pikirkan bagaimana smoothing spleen. Ini konteks univariat masih loh mereka ya. Nanti ada yang akan bermain kayak apa nanti. Siap, Prof. Ini kebetulan satu variabel, tapi yang no-in sudah 3 itu. 3 aja perilakunya beda banget. Gitu. Ini kan kisah kayak orang punya anak 3, waduh kok yo bedanya ini. Yang satu diginiin, yang ini diginiin, yang ini kok yo beda, nggak bisa satu treatment bisa untuk 3-tiganya. Yang satu harus dihafal, itu namanya mengadaptasi secara multivariat. Kan nggak mungkin secara univariat ini punya harus dipisah-pisah terus sih, padahal kenyataannya terjadi interaksi yang harus ditingkatkan. Smoothing spleen, apakah lebih baik lagi? Nah inilah nanti yang tantangannya. Ban series as a function another. Jadi berarti ada, tapi sebagai fungsi dari yang lainnya. Nah, ini bab 2. Moga-moga setelah bab 2 ini Anda sudah lebih kaya komennya tadi kesimpulannya. Nah, bisa menggunakan data yang sama dulu. Nah, nanti saatnya saya sebenarnya lebih siap dari apa, gunakan data yang sekarang lagi rame apa, Anda bisa dapat itu lebih menarik untuk kita hayati itu. Maka tadi ada yang kesehatan, mikirin tentang apa, nurunin membakar kalori yang kadang kita sudah over kalori bagi yang tentang apa tadi ada juga tentang apa ya tingkat apa kematian gara-gara gagal jantung yang sekarang orang dengan mudahnya tiba-tiba kayaknya kemarin nggak apa-apa kok tiba-tiba meninggal lah itu ada apa di sana. Nah itu dari waktu ke waktu kalau makin meningkat ada apa di sana. Maka tadi ada salah satu yang untuk urusan kemiskinan terkait dengan expected life. Nah, menariknya dia malah ingin masang di daerahnya dia itu 77 tahun. Loh kok malah dia ingin saya ingin 65 aja kan? Karena biar yang miskin jadi lebih sedikit kan. Karena dipercepat jadi lebih banyak ini saya. Karena usianya panjang tapi miskin, mungkin yang lihat susah, padahal yang miskin senang, loh, umurnya panjang, loh. Berarti kan dia menerima keadaan ya. Itu kan pernah ada kisah yang anaknya sukses, terus rumah orang tuanya dirubah, dibangun, jadi bagus, dia disuruh tidak boleh, tadinya punya warung nasi apa ya itu, warung nasinya dibongkar, digusur, dia cuma disuruh nonton TV tiap hari, malah akhirnya sakit-sakitan. Maka ada yang akhirnya oleh anaknya dibiarin, dia tinggal di rumah yang dia punya, nggak boleh dibongkar, dia bangun, tapi dia nggak pernah mau pindah ke rumah baru yang lebih mewah. Jadi dia masih senang itu, tapi dia malah sehat. Dipaksa pindah ke rumah yang ini malah sakit-sakitan. Kan? Akhirnya itulah fenomena tentang kayak tadi yang udah mikirin itu. Kalau miskin kan dilihat rumahnya kan harus jelek. Nah, nanti biar menghapus orang miskin yang rumahnya dibikin bagus ya. Ternyata malah jadi lifestyle-nya jadi malah lebih baik. Itu fenomena tadi saya sempat aku yang lagi peduli urusan misalnya hati-hati pada saat menurunkan kemiskinan saya bilang. Ada daerahnya miskin tapi umurnya panjang-panjang. Yang katanya daerahnya kali kan malah umurnya pendek-pendek. Nah itu di daerah itu kemiskinannya berapa tadi 17%, tapi ternyata ekspektasi lainnya itu 77 tahun, itu hebat kan. Daripada di daerah yang miskinnya cuma 5%, tapi ekspektasi lainnya ternyata cuma 50 tahun. Berarti kan ya apakah lebih baik enak hidup panjang tapi miskin, apa lebih baik kaya tapi umurnya pendek? Nah itu sih masing-masing mungkin sebab untuk di kelas nikmat mana gitu kan. Kalau dilihat nikmat yang kaya kan, tapi ternyata umurnya malah pendek. Yang miskin umurnya malah panjang. Ya oke, ini kita sementara masih gunakan tadi satu, tapi tadi sudah bisa melihat beberapa Bible, terus itu di
beri model yang ini, silakan Anda mulai bicarakan data Anda atau Anda boleh mengganti kalau memang itu nggak ada tantangannya. Tapi bicarakan Anda dengan data itu betul-betul Anda punya concern dan punya rasa ingin tahu yang besar ya. Jadi Fitri misalnya memang saya ingin betul-betul ingin tahu tentang Apple, maka perusahaan Apple kayak apa? Kenapa dia bisa harga sahamnya setinggi itu? Karena apa? Kalau ada rasa ingin tahu yang jauh boleh. Kenapa kau peduli minyak goreng ini? Memangnya apa? Bagi saya itu dari sembako 9 itu saya paling concern terhadap minyak goreng karena saya kebutuhannya tinggi. Karena apa saya goreng? Jadi nggak ada makan yang nggak digoreng. Berarti kan kepentingannya tinggi sekali terhadap harga minyak goreng. Kalau yang senang apa-apa direbus, nah nggak pernah berkepikiran pakai minyak goreng, ya ngapain saya ngurusin minyak goreng? Gitu. Atau karena di daerahnya, jadi mana itu Noim asalnya? Jadi Noim dari mana tadi ya asalnya? Saya dari Jambi, Pak. Jambi, itu memang orang di Jambi kebiasaannya minyak goreng itu kebutuhan yang penting sekali. Tanpa minyak goreng hari itu nggak makan gitu ya. Kemarin tuh pilihnya tuh minyak karena kan di daerah saya kan juga perkebunan sawit gitu kan Pak. Jadi kayak Lebih pengen karena lihat produksi malah ya berarti ya jadi sawit. kayak Oke. bahan mentahnya gitu. Tapi bukan karena nggak bisa hidup tanpa minyak gitu ya. Enggak sih Pak. Ada daerah yang apa-apa kan kalau di Jawa apa-apa digoreng itu. Tiap hari saya nggak bisa, nggak pakai minyak goreng. Akibatnya kolesterol jadi tinggi. Makanya harus bakarnya gimana ini mas? Oh katanya produksinya dari Jambi gara-gara sawitnya tadi ya. Ya oke, silakan concern apa aja, tapi saya harapkan Anda punya empati, punya penghayatan terhadap data itu ya. Ini yang sering saya tuntut juga yang pada ke skripsi, tesis saya, penghayatan terhadap data harus ada. Supaya kita enjoy waktu menganalisisnya, rasa ingin tahunya ada, sampai kita ingin menaikkan akurasi, improvement modelnya, akhirnya kita jadi S3-nya nggak stres itu kalau yang lagi S3. S2-nya juga nggak stres karena enjoy dengan data yang sedang digelutinya itu. Maka nyarikan metode yang paling bagus untuk data itu kan dengan sendirinya. Kalau S3 malah kepikiran saya ingin ngembangin ini. Karena selama ini saya cari juga ada yang pas untuk data yang saya miliki harus diapain. Nah, itulah perkembangannya. Kenapa statistik ditemukannya tidak hanya oleh orang statistik, kadang orang medical, orang ini bisa saja itu yang menemukannya. Karena dia yang berurusan langsung, tapi dia punya pikiran untuk mengembangkan metodenya. Nah, inilah yang silakan nanti kalau untuk problem di sini juga silakan kalau mau ambil sini bisa juga inspirasi modelnya boleh. Tapi saya kan data mungkin lebih baik dari yang Anda sendiri nanti. Jadi ini tugas minggu kedua, Anda maksimalkan model yang ada di bab 2 ini. Ukurannya tadi apa? Ada yang pakai R-square, ada pakai IC, ada BIC, ada MSC. Apakah itu sudah yang paling kecil mana? Nah, harapan saya karena codingnya sudah ada contohnya di sini, moga-moga tidak memberatkan Anda, tinggal copy, taruh, moga-moga jalan. Tapi yang penting bagaimana Anda menghayati masing-masing model untuk data yang Anda miliki. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Atau sekarang boleh mencoba programnya ya, Anda boleh buka collab-nya, coba ya, codingnya di situ bermasalah enggak ya? Sudah nyoba belum? Boleh bertanya. Ya, oke, silakan. Ya. Berarti untuk minggu depan itu modelnya yang tadi semua Bapak jelaskankah atau kita memilih atau bagaimana? Untuk yang tugas minggu depan. Nah, Anda untuk memilih itu harus ada dasarnya dulu kan? Ya. Oh, saya paling sederhana dulu ya sudah boleh, tapi kan nggak memuaskan. Tapi caranya setiap Anda pilih pertama, saya akan pilih ini dulu. Wah, langsung flying smoothie gitu misalnya. Ternyata coba saya bandingkan, udah yang paling bagus. Atau Anda punya referensi, kan Anda baca, boleh gitu. Jadi nggak harus semua dicoba. Tapi apapun Anda yang dipilih, itu Anda harus punya reason dulu. Contohnya dengan model yang paling sederhana aja, yang itu sudah bagus misalnya. Tapi Anda kan punya naluri ingin improvement kan? R-square-nya baru 60%. Tadi yang saya ini kan ada yang masih 20%,
40%, kebanyakan yang di ekonometrik malah lebih rendah lagi, ada yang cuma 5% itu R square-nya. Ya mengkhawatirkan kan kalau dibiarkan, maka nah inilah nanti yang ada pakai ukurannya. Tapi sebelum Anda milih, kalau bisa Anda sudah punya semacam intuisi atau hipotesis, ini kayaknya di bab 2 ini saya akan langsung milih ini aja misal. Mungkin bayangin materi terakhir kan ini yang apa spline kayaknya paling canggih ini gua misalkan, ya boleh-boleh aja. Jadi nggak harus semua dicoba, tapi yang penting Anda punya dasar waktu mau milihnya. Ya kayak tadi mau milih datanya kan Anda juga punya pilihan, saya ingin ke sini, yang ke sini. Yang ini juga sama ya. Ada berapa model di sini sih? Kayaknya ada 10 enggak tadi? Ya sekitar lebih dari Bisa. 7, Cukup 8. banyak tadi kan? Iya Pak. Karena di setiap contoh ada pengembangan model dan itu aja tadi misalnya contohnya yang bikin sampai apa K-nya 5 itu masih bisa K-nya 6, K-nya 7, itu masih bisa di situ. Nah, di spline smoothing nanti untuk di smoothingnya itu juga ada tantangan sendiri. Nah, harapan saya kalau Anda milih kayak gitu, itu langsung dicari ininya ya, yang apa untuk mungkin tadi makanya kalau yang paling cepat kadang misalnya nih yang oke yang terakhir ini ya saya kata kunci yang smoothing spline ya. Nah kalau Anda bisa tertarik ini, tolong Anda kalau memang dari sendiri baca kan mungkin nggak punya inspirasi, boleh minta bantuan si ini. Benar nggak dugaan saya bahwa ini smoothing spline apa sih kayaknya mungkin yang paling pas untuk data saya misalkan. Nah, nanti setelah dapat ininya, Anda minta tetap saya harapkan tidak hanya dari ini ya, minta linknya. Apa e-book boleh, jurnal juga boleh. Jangan hanya ini ya, jangan ngomong dari ChatGPT. Saya ChatGPT itu hanya untuk teman saya tanya. Tapi setelah itu Anda mintalah linknya. Ya. Anda boleh tuliskan link e-booknya. Nah, terus ini kan sama apa? Smoothing Spline in Python-nya. Nah, Anda tinggal klikkan Anda ingin pakai Python-nya. Jadi bisa juga menggunakan yang di buku juga boleh. Jadi buku bisa sebetulnya sebagai sumber inspirasi aja kita memulai belajar. Tapi yang saya harapkan tadi Anda enjoy betul dengan pilihan Anda ya. Jadi jangan sampai data sebenarnya saya hanya kepaksa lah daripada segera besok mau ketemu dosennya. Udahlah, ini aja saya ambil itu kan lain ya. Nah, saya harapkan karena memang Anda enjoy dengan data itu, setelah itu modelnya tadi, Anda merasa secara intuitif saya enggak, nanti boleh cek ke ini. Kalau enggak, minta bantuan model ini mana ya yang menurutmu bagus di ChatGPT, lah bisa aja. Tapi setelah itu, mintalah link e-booknya atau jurnalnya. Tapi kalau dari e-book yang ada, Anda bisa ketemu yang dari saya itu kan ada banyak. Oh, dari situ bisa untuk argumen juga. Anda cukup menunjukkan apa? Link ini, e-book ini, halaman ini mengatakan, misalnya apalah itu. Anda nggak perlu motif ininya kan mungkin nanti lama. Tapi yang penting enjoy Anda pada saat Anda searchingnya. Beda pada saat nanti tesis Anda kan harus detilkan di bab 3-nya kan. Kalau di sini nggak perlu lah itu. Walaupun strukturnya ini sebenarnya sudah kayak orang bikin tesis kan. Ada pendahuluan, ada tujuan, terus ada metodologinya, ada hasil dan ininya analisisnya terus kesimpulan. Tapi nggak harus ada yang kemarin bikin sampai berapa halaman dia, mungkin 10 atau 20 halaman. Nah, kemarin saya di kuliah apa itu yang di sampai ada yang 30 halaman itu. Dia serius banget ininya, dikutip semua. Nah, ini kalau oh ya punya waktu saya bilang. Enggak apa usah daripada nganggur mungkin gitu dan dia sudah bosen TikTokan, sudah bosen sesmedan, sudah bosen ini jadi asik ke sini lah. Berarti kan saya bisa ngalahin itu kan. Kok kamu bisa asik-asiknya bikin banyak kayak gitu? Ya nggak apa-apa memang, tapi artinya dia besok kalau tesis berarti sudah siap itu, punya lebih cepat itu. Tapi ada yang minimalis itu, ya nggak apa-apa, saya bilang memang dia enjoy-nya masih segitu ya. Tapi yang penting walaupun minimalis, tapi secara konten sudah lengkap, yang penting itu ya. Kayak tadi Anda kan sudah bikin berapa halaman tadi itu? Yang tugas, yang perdana berapa halaman Fitri? Ah, 10. oh, nggak sampai Pak. Masih 5 halaman ya. Nggak Ya, harus Pak. Kalau Noim tadi berapa? Kayaknya juga ya 2-3 halaman kayaknya ya mungkin ya masih. ya kurang Nggak lebih. harus panjang-panjang memang.
Tapi yang penting padat informasinya. Maka tadi boleh nge-link ya ke suatu sumber ini. Jadi ada pertanyaan misalnya di sini minta ini kok dikasih buku yang belum saya dapat. Boleh aja itu. Ini kemarin saya ada mahasiswa S1 bilang, waduh saya betul-betul kayaknya dia nggak pernah sempat nonton YouTube atau main game itu. Masa kasih saya banyak sekali itu. Ya. Dia setiap saya kasih kasus dia langsung searching dengan asiknya terus kasih komen. Gimana kalau dia nggak baca kan nggak mungkin itu. Ya dibantu ChatGPT ada memang, tapi kan nggak terus copy paste mesti nggak bunyi masalah. Iya. Ya kayak kita langsung ditempel-tempel kan ya nggak ada ininya kan. Harus ada tetap dia punya bangunan alur cerita kan waktu dia searching. Padahal hanya kayak saya kasihkan apa-apa ada yang akan untuk kalau tertarik topik itu silakan dicari ini ya pendukung literaturnya itu. Nah nanti ini juga sama tapi nggak saya tutup Anda harus mengetikkan semua di overlink-nya yang penting linknya ya nanti kalau Anda mungkin di sini nanti ada pengembangan spline-nya yang lebih ini bisa aja itu karena tergantung si ChatGPT nawarin apa kan. Nah harapan saya dengan ChatGPT kita dapat informasi yang terkini karena dia kan selalu apa dipakai orang akan selalu mengkonekkan ke berbagai macam sumber informasi kan. Iya. Oke, cukup dari itu pertanyaan ada lagi silakan yang mau nanyakan. Mereka juga boleh itu kalau mau tanya di sini. Cukup sih, Prof. Tapi mengenai bukunya Udah. itu, apakah ada di G Drive, Prof? Ada di tadi ada belum saya share linknya ya Pak ya? Belum. Belum, Prof. Oh ya oke, nanti saya kemarin emailnya di mana ya? Oh ya belum ini ya. Coba emailkan di chatnya lagi, nanti saya kopikan ke sini. Siap, Prof. Jadi ini kan aja. Izin, Prof. Sudah. Ya, oke sudah. Mana chatnya? Nanti di sini ada yang ke Google Drive kayaknya, ada juga yang sudah langsung di link ininya. Terus juga ada nanti kalau dapat itu juga di-link-kan ya, diharifkan ya, karena supaya juga terarsip dengan baik gitu. Kalau memang itu terpaksa harus di-download, taruh di Google Drive. Saya kan ada Google Drive juga di situ. Maksud saya, kadang ada yang kita mau ngeklik itu malah langsung download gitu. Ya ada yang kayak gitu. Ya udah kita taruh di Google Drive. Maka di sini saya punya ada Google Drive untuk naruh yang kebetulan bisa sudah di-download ya. Tapi kalau masih ada linknya saya lebih suka ke linknya menghemat karena Google Drive juga lama-lama penuh juga itu. Daripada disuruh bayar beli Google Drive saya milih sebagian saya milih dikasih linknya aslinya aja itu. Nah, Google Drive kalau yang kebetulan terdownload itu. Nanti kalau untuk mereka nanti pikirkanlah bagaimana versi multivariatnya ya, karena Anda sedang kali ini kan masih versi multivariat semua. Baik, Prof. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin Noem? Oke, kayaknya sudah nggak ada. Mungkin mulai hari ini kita akhiri. Nanti Baik, Prof. minggu depan Baik, Pak. dibuka dengan presentasi kayak tadi ya. Mungkin gantian besok Muin duluan, terus baru Fitri atau karena ini hanya. Nah, kuliah saya hebat yang satunya kemarin privat dengan siapa? Luffy. Luffy. Satunya lagi privat dengan siapa sih yang ekonometri itu? Ah, Kurang tahu Pak saya. namanya siapa saya lupa. Cowok. Makanya kalau mereka juga mau ikut yang kalau itu juga masih satu sendiri dari biar yang penting semua dunia time series ini yang tema yang saya ini di semester ini. Jadi memang setiap hari saya berusaha dengan time series terus maka datanya macam-macam dari macam di menarik gitu. Tapi yang satunya lagi ada yang konseksional aja. Dan yang satunya lagi gabung dua itu data panel. Jadi juga menarik itu di kan. Jadi tapi saya inginkan memang ingin tema-tema yang datanya harus yang
terkini lagi rame apa, silakan Anda ambil itu. Supaya apa? Kita juga sambil mengikuti berita, ada kisah apa, coba kita sering datanya. Ini kemarin cukup menarik beberapa yang angkat tentang sampah, bahwa sudah pada menggunung, ini mau diapain? Di Jogja malah lama-lama bukan menggunung lagi, tapi di pinggir-pinggir jalan. Itu. Ini sudah mengkhawatirkan itu. Karena saking bingungnya mereka pada buang sampah, sudah di tempat buang sampah pada ditutup, dikasih jam, nah itu kan menarik dilihat. Kalau dibiarkan, akan apa yang terjadi itu kira-kira. Itu ada yang peduli sampah kemarin, ada yang peduli apa, silakan saya bilang. Jadi apa yang Anda lihat di sekitar kita, ada lagi isu apa, apakah suhu yang panas tadi, kita ingin lihat kayak apa sih sebenarnya suhu di Jogja ini, sudah sampai berapa puncaknya, apakah yang tertingginya sudah mulai dapat tertinggi yang baru, atau penggemar emas ini yang lagi sekarang harga emas lagi, oke itu katanya harga tertingginya tercapai lagi barusan, artinya dia masih ada bergerak terus. Apakah itu sudah sampai puncaknya lama-lama terus turun terus ya siap-siap lagi jual, jangan sampai terlambat. Nanti dibeli lagi kalau sudah kurang misalnya seperti itu. Ya oke, saya kira sudah cukup ya untuk hari ini ya. Kita tutup ya. Terima kasih. Terima kasih Tapi Pak. Terima kasih, Prof. saya sempat rekam kan ya. Oke, sempat rekam nanti moga-moga saya upload bisa didengerin lagi lah untuk. Siap Pak. Oke, saya tutup. Terima kasih. Selamat sore Terima kasih, ya. Prof. Sore Ya, Pak. ya.